Pemirsa, istilah dimulai dari nol lagi terasa memiliki makna mendalam bagi para pekerja yang terimbas keputusan pemerintah yang memicu kekosongan stok BBM di SPBU swasta. Kondisi ini tak hayal membuat para pekerja di salah satu SPBU swasta mengejarkan berjualan kopi hingga oli. Yuk, foto dulu yuk, foto yuk. Foto yuk. Seorang pekerja SPBU swasta ini mengunggah momen pilu ketika rekan-rekannya terpaksa dirumahkan akibat stok BBM yang kosong dalam beberapa hari terakhir. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Kalian sehat-sehat ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Untuk sementara gak bisa ngasih orang tua dulu. Jagat maya juga ramai dengan video petugas SPBU swasta yang beralih berjualan kopi diduga imbas krisis pasokan BBM. Terima kasih ya. Ya, semangat ya Mas. Bang, kalau bensin habis ngapa nggak ditutup aja bang? Lu tutup aja tuh mulut-mulut pejabat yang korup. Bacot doang nih, lu mau lihat dagangan gue di sel nih. Tuh ya Allah, temen gue udah kayak orang pindahan gitu, bawa tas gede bener. Lu kalau ada yang mau tinggal DM gue aja bro, gampang. Selain itu kita juga bengkelnya masih buka tuh. Lu kalau mau ganti oli bisa di situ. Lu ganti dah tuh, lu servis motor lu yang udah geter palanya tuh. Servisan di kita tuh bukan kaleng-kaleng. Kemarin ada yang servis saya motor Mio, diservis sama orang saya langsung jadi PCX. Bro amat lah berlebihan, biar kayak janji-janji pejabat pada berlebihan tapi nggak ada yang ditepatin. Salah satu pihak SPBU swasta menyatakan harus menyesuaikan jam operasional dan petugas yang melayani pelanggan ketika ditanya terkait sejumlah pekerja yang dirumahkan. Sedangkan SPBU tetap dibuka, selain menjual BBM jika tersedia, juga menjual unit bisnis lainnya. Adapun BBM dengan berbagai jenis dinyatakan tidak tersedia di beberapa SPBU hingga informasi lebih lanjut. Sejumlah pom bensin swasta mengalami kekosongan pasokan BBM imbas keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meminta SPBU swasta membeli BBM satu pintu, yakni dari Pertamina. Merespons kekosongan stok BBM di SPBU swasta, pihak Istana menyebut akan mengkaji soal keputusan impor BBM nasional satu pintu lewat Pertamina. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu. Pertamina sendiri sempat menuai kontroversi hingga sebagian pelanggan beralih ke SPBU swasta usai Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi tata kelola minyak yang salah satunya terkait dengan praktik pengoplosan BBM RON 88 dengan RON 92. Tetap semangat teman-teman, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan kita cepat jualan bensin lagi. Tetap positif, nanti kita mulai dari nol lagi. Oke, semangat! Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu. Pemirsa, pemerintah dan swasta telah mengambil kesepakatan bahwa pihak SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina sebagai solusi mengatasi minimnya stok BBM. Apakah keputusan yang diambil bisa mengatasi kebutuhan hak konsumen di tengah permasalahan langkanya BBM? Kita membahas bersama Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Johanna. Ya, Pak Tulus, tadi kan update terkini kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari Pak Bahlil ya bahwa sebenarnya BBM khususnya untuk swasta ini memang mengalami penurunan stoknya begitu karena memang batas impornya sampai tanggal 31 Desember ini sudah habis dan kemudian harus bekerja sama dengan Pertamina. Menurut Anda ini sebuah keputusan atau langkah yang cukup efektif dan menguntungkan tidak? Ya, sebenarnya kan masalah korporasi dari SPBU swasta sendiri ya, karena ketika stoknya habis karena adanya lonjakan permintaan, sementara kuotanya sudah terlewati, ya mau tidak mau harus ada upaya dari SPBU swasta sebenarnya untuk memitigasi agar tidak terjadi kelangkaan gitu kan.
Tapi kemudian kan memang potensinya akan terjadi kelangkaan sampai akhir tahun ini. Nah sebenarnya kan lonjakan itu mestinya sudah bisa diantisipasi ketika terjadi fenomena lonjakan. Tapi nampaknya korporasi swasta ini mengalami keterlambatan. Nah kalau kemudian harus melewati satu pintu, kalau kita kaji secara normatif sebenarnya memang itu adalah penugasan ya, karena di dalam undang-undang migas dan peraturan-peraturan yang lain, Perpres dan segala macam, memang segala impor dari BBM itu khususnya yang bersubsidi itu harus melewati badan usaha milik negara yaitu BUMN, dalam ini adalah Pertamina. Memang akan kemudian diklaim sebagai monopoli, tapi ini monopoli yang dilegalisasi oleh negara dan dilakukan oleh negara gitu, bukan oleh korporasi. Mungkin kalau saya lihat analisisnya bisa jadi bahwa mekanisme satu pintu itu juga tidak membuat happy dari Pertamina, karena kan kemudian Pertamina harus mengalokasikan sejumlah uang untuk penambahan impor yang harus dialokasikan ke swasta. Nah ini juga bisa memberatkan secara finansial dari Pertamina itu sendiri. Tetapi kalau terkait dengan pasokan BBM dan kualitas, saya kira nanti kan yang dijual kepada SPBU swasta dari Pertamina melalui jalur impor satu pintu itu kan jenis minyak yang base fuel ya, jadi kayak CPO-nya kalau di dalam minyak goreng. Jadi dari base fuel itu nanti yang dijual ke SPBU swasta, dan silakan SPBU swasta nanti memblending dengan aditif-aditif lain yang setara dengan yang akhirnya dengan kualitas yang mereka tentukan gitu. Nah, jadi saya kira ini merupakan bentuk legalisasi dari apa yang sudah ada dari sisi norma yang selama ini sudah diatur dalam Undang-Undang Migas gitu. Ya, Pak, bicara soal hak konsumen itu sendiri, apa yang memang paling terabaikan dalam situasi kelangkaan BBM seperti ini? Ya sebenarnya kalau kita bicara secara general ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan tentu konsumen beratas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di dalam menggunakan satu barang. Nah, ketika barangnya tidak ada dalam nilai BBM, tentu sebagai pengguna BBM akan merasa tidak nyaman dan dirugikan gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi seharusnya memang dari sisi aksi korporasi harusnya ini sudah bisa dimitigasi dan kemudian tidak menelantarkan konsumen di dalam kekosongan BBM. Tetapi di sisi lain tugas negara di dalam upaya memasok BBM, karena BBM adalah produk esensial yang harus dikendalikan negara, baik itu jumlahnya, harganya maupun kualitasnya. Itu yang dimandatkan di dalam Undang-Undang tentang migas dan juga Undang-Undang tentang energi. Ya, Pak Jangan Tulus, sampai negara Ya, ini kan minimnya ketersediaan BBM ini dan kenapa ini kemudian jadi isu, itu kan karena memang turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal ini kasus yang sempat melibatkan Pertamina. Nah, bagaimana sebenarnya mengembalikan kepercayaan publik ke depan dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah saat ini? Ya, kalau dari sisi korporasi dalam konteks ini misalnya Pertamina, ya Pertamina harus bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan rebranding terhadap apa yang selama ini dimitoskan oleh masyarakat. Karena saya melihat memang sebenarnya bagian besar adalah mitos, persepsi yang salah kaprah, dan kemudian seolah-olah menjadi satu kebenaran dan kebenaran gitu. Ini yang sebenarnya harus ada semacam upaya transformatif untuk mengembalikan image yang sebenarnya sebagian besar adalah karena menyangkut literasi masyarakat terhadap pemahaman BBM yang masih minim gitu. Sedangkan di sisi lain saya melihat ada semacam upaya-upaya yang progresif dari SPBU swasta, baik untuk membrand masyarakat ya, dan juga di dalam upaya-upaya menjual produknya. Termasuk dalam upaya kelangkaan ini dengan berbagai manuver, saya melihat ada semacam tanda kutip dramatisasi di dalam menggoreng kelangkaan BBM di SPBU mereka. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi. Kita akan menunggu seperti apa nanti implementasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tadi. Terima kasih ulasannya bersama Metro hari ini.